Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Vinda Sartika Basri dalam tayangan podcast RSUD MA. Seperti tayangan podcast sebelumnya, tentunya di tengah-tengah studio podcast kita telah hadir seseorang yang profesional tentunya di bidangnya. Kali ini dalam edisi podcast hadir seorang dokter spesialis bedah. Siapakah beliau? Sebelum kita tahu nih siapa yang akan hadir di studio podcast kita pada edisi kali ini, tidak bosan-bosannya untuk selalu kita ingatkan untuk para sahabat Sehat Puspa Channel dimanapun Anda berada, untuk senantiasa like, share, subscribe, dan komen tayangan edukatif di kanal YouTube official kami di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb Channel dan di laman Instagram official kami RSU MA7. Saat ini di tengah-tengah podcast kami telah hadir dokter spesialis bedah. Beliau adalah Dr. Bagus Aris Madani, spesialis bedah. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Iya, apa kabar nih, dokter? Alhamdulillah baik. Iya. Ini mungkin kali kedua kita berjumpa di podcast RSUD MA ya, dokter? Benar. Iya. Yang dulu yang pertama yang itu ya, yang acara ulang tahun Sumeneb ya, dokter? Sumeneb. Iya, jadi di Sumeneb Pagansa tahun 2023, kalau tidak salah membahas mengenai seputar diabetes mellitus ya, dokter? Ya, mengenai rawat luka. Oh, baik. Perawatan lukanya bila ada komplikasi dari diabetes mellitus. Iya, itu untuk sesi kita yang pertama. Dan kali ini kita akan membahas mengenai snake bite. Rekan-rekan dan sahabat Sehat Puspa Channel sudah tahu nggak apa istilah dari snake bite itu? Snake bite adalah gigitan ular. Mengapa sampai akhirnya dikatakan snake bite cukup mengancam jiwa dan membahayakan bagi seseorang yang digigit oleh ular? Mengapa nih, dokter, gigitan ular dianggap berbahaya dan mengancam nyawa, dokter? Ya. Pada gigitan ular itu bisa menyebabkan racun yang bisa masuk ke dalam tubuh, diantaranya racun bisa masuk ke dalam pembuluh darah, bisa masuk ke dalam kelenjar getah bening, atau malah mempengaruhi sistem saraf, seperti itu. Kalau bahasa medisnya perhematogen, limfogen, dan bisa menyebabkan neurotoksin. Saya juga mendapati referensi, dokter, sempat saya baca bahwa dikatakan dari data yang didapat berdasarkan penelitian 10 tahun terakhir dari Indonesia Toxinology Society, didapati angka 135.000 kasus dengan snake bite dengan angka kematian 10% setiap tahunnya. Cukup mengerikan juga nih, dokter? Iya, benar. Secara epidemiologi dari Indonesian Society Toxinology, yang diketuai oleh Dr. Tri Maharani, spesialis emergency medicine. Di situ dikatakan bahwa dari epidemiologi yang ada di Indonesia itu 135.000 dan 10%-nya menyebabkan kematian setiap tahun. Wow. Itu kasus yang underrated, jadi neglected, jarang diketahui tapi sangat tinggi, di bawah HIV, di atas kanker. Kalau secara epidemiologi kasusnya ya. Iya, dan bahkan di rumah sakit kita juga ada angka 186 nih, dokter, untuk tahun 2023. Benar. Iya. Kira-kira untuk kasus snake bite yang paling mengerikan yang pernah dokter tangani nih seperti apa nih, dok? Kalau yang pernah saya tangani itu sejauh ini sampai dilakukan operasi untuk menyelamatkan kaki yang hampir diamputasi. Wah. Jadi racun dari ular tersebut mempengaruhi sel-sel otot sehingga menyebabkan pembuluh darah, sehingga yang memperdarahi sel otot di kakinya, dan akhirnya menimbulkan gangren, di mana harus dibersihkan sampai di meja operasi, seperti itu. Nah, itu untuk kasus terjadinya apakah dalam saat itu juga sampai langsung melepuh menyerupai gangren, atau sekian waktu dibiarkan sampai akhirnya terjadi seperti itu, dokter? Biasanya memerlukan waktu. Oh. Ada yang memerlukan waktu ya. Kalau yang kasus yang pernah saya hadapi itu lebih dari 48 jam baru terjadi gangren. Ada yang pernah juga saya tangani pada saat saya pendidikan dulu, dalam waktu 24-48 jam itu terjadi compartment syndrome. Seperti itu. Sehingga harus dioperasi juga untuk menyelamatkan bagian tubuhnya supaya tidak diamputasi. Adakah juga kasus yang sampai dokter tangani bahkan mohon maaf meninggal di sini, dokter? Ada beberapa kasus juga sampai meninggal. Jadi si racun ular ini, yang ular berbisa kebetulan mempengaruhi
sistem saraf sehingga melumpuhkan sistem saraf pernapasannya. Mungkin juga karena keterlambatan proses penanganan Mungkin dibawa seperti itu ya. Iya. Karena yang sering saya baca dan mungkin yang dibawa ke rumah sakit itu biasanya sudah beberapa hari dibiarkan ya dokter. Sudah jadi terbengkalai seperti itu. Nah, pertanyaannya nih dok, kira-kira nih dokter, jika seseorang didapati tanpa dia sadari digigit ular atau bukan, misal pada saat dia posisi sedang tidur nih dokter, dia tidak tahu apakah dia digigit ular atau tidak. Nah, apa nih dok respon yang harus dilakukan? Misalnya didapati gigitan mirip dengan ular, tapi orang itu tidak yakin nih sebenarnya kalau itu digigit ular gitu dokter. Ya, oke. Kalau seperti itu kita pikirkan yang berbahaya dulu. Iya. Yang berbahaya kan kebanyakan gigitan ular. Iya. Dan kebanyakan ular berbisa biasanya. Kita anggap yang berbahaya dulu. Jadi pertolongan pertama kita anggap itu sebagai gigitan ular yang berbisa. Ya, dimana penularan pertamanya adalah anggota tubuh yang terkena itu harus diistirahatkan. Jadi jangan digerakkan. Kalau misalkan di rumah ada kerdus atau penggaris itu bisa dipakai untuk mengganjal anggota tubuh yang terkena dan dibalut dengan kain misalkan seperti itu dan segera dibawa ke rumah sakit. Baik. Jadi tidak boleh diapa-apain ya dok? Jangan diapa-apain. Pada dasarnya kita harus mengistirahatkan anggota tubuh yang terkena gigitan. Jangan sampai di masyarakat kita kan kebanyakan ada yang sampai dihisap. Betul dokter. Iya. Supaya darahnya keluar. Betul. Atau malah dibebat diikat sampai kencang sekali. Nah itu dari penelitian-penelitian yang sudah ada hal-hal seperti itu tidak membantu, bahkan bisa memperburuk keadaan orang yang terkena itu gigitan itu. Bisa juga dikatakan jika aktivitas yang tidak dianjurkan itu dilakukan, malah mungkin lebih mempercepat jalannya si racun ini ya dokter? Bisa jadi, bisa jadi kemungkinan bisa seperti itu. Iya baik. Nah kemudian ketika dokter nih mendapati pasien datang dibawa ke rumah sakit, apa nih dok yang dokter amati untuk bisa membedakan, oh ini digigit oleh ular berbisa dan ini tidak? Apa nih dok yang membedakan? Ya, kalau penanganan pada gigitan ular setelah dibawa ke rumah sakit, otomatis kita periksakan semuanya. Ya, jadi kita lakukan pemeriksaan dari jalan nafasnya dulu, bagaimana, kemudian pernapasannya bagaimana, jadi sirkulasinya bagaimana. Kalau sudah aman semua, baru nanti menginjak ke pemeriksaan yang kedua, misalkan dari kepala sampai ujung kaki, apakah bagian mana yang terkena, kemudian baru nanti kita melihat di bagian yang tergigit, apakah di sana masih ada perdarahan atau bengkak pada bagian yang terkena, seperti itu, atau sudah menimbulkan seperti tersengat listrik, jadi menimbulkan gelembung-gelembung yang isinya cairan di dalam organ yang digigit itu? Ya, enggak, di kulit biasanya. Oh, di kulit? Ya, seperti gelembung yang isinya cairan seperti itu. Jadi kita amati seperti itu. Tetap kita lakukan pada saat sampai di sini juga dilakukan imobilisasi. Baik. Jadi kita istirahatkan dengan biasanya kalau di sini kita pasang spalek, kemudian kalau misalkan kita curiganya bisa menyebabkan racun ke saraf, bisa dipasang dengan elastik perban seperti itu. Untuk ular ini, oh ini berbisa, ini enggak. Pengamatan awal ketika mendapati pasien tuh dengan bagaimana ciri-ciri khasnya gitu dokter? Iya, biasanya kalau kita lihat kan bekas gigitannya. Iya. Nah, di bekas gigitannya itu biasanya masih ada perdarahan. Itu untuk yang berbisa. Yang berbisa, baik. Kemudian bengkaknya. Biasanya kalau misalkan ada gigitan ular di bagian tubuh, nah kita tandai. Misalnya bagian dari yang digigit, misalkan kita tandai dengan spidol atau plester. Kemudian nanti 2 jam kemudian kita tandai dengan plester kemudian, apakah bengkaknya bertambah. Nah, kalau ada di referensi itu, kalau 2 kali lipat itu bengkaknya bertambah dalam 2 jam itu biasanya biasanya berbisa. Kalau lebih bagus lagi, misalkan orang yang terkena gigitan, dia langsung membawa ular yang menggigit. Wah, itu lebih bagus lagi. Ada pernah nggak dokter kasus di situ? Sampai sekarang tidak ada, karena pada umumnya masyarakat, jangankan masyarakat ya, mungkin saya sendiri kalau ngelihat ular, betul dokter, kita lebih baik menghindar. Betul.
dibawa dengan ularnya ini lebih baik, dokter? Lebih baik karena sampai saat ini sebenarnya yang paling bagus itu anti bisa ular pada setiap ular. Oh, jadi begitu. Mungkin ular yang jenisnya kita kan nggak tahu, dia tergigit jenis ular yang mana. Betul. Dan yang paling bagus itu adalah anti bisa ular sesuai dengan jenis ularnya. Beda-beda nih, dokter? Berbeda-beda. Wah, baik. Di kita sendiri itu, di Indonesia sendiri kalau tidak salah ada 77 ular berbisa. Wah, jenis spesiesnya tuh? Ya. Iya. Itu yang berbisa saja, dokter? Yang berbisa. Nah, kira-kira lama reaksi ketika kita digigit ular itu berapa lama sih, dokter, menunjukkan gejala gitu, dokter? Reaksi ular berbisa ini? Biasanya memang tergantung dari jenis ularnya ya. Tapi pada umumnya kita awasi selama 24 sampai 48 jam. Biasanya di situ sudah menunjukkan tanda-tanda kalau misalkan dia ada meracuni pembuluh darah, misalnya bisa dilihat dari cek laboratorium, hemoglobin, trombosit atau hematokrit, jadi hemokonsentrasi dari pembuluh darah seperti itu. Nanti kita awasinya bisa seperti itu. Dan kemudian ada juga pemeriksaan apakah waktu pembekuannya apakah memanjang atau tidak seperti itu. Itu untuk yang secara laboratorium. Tapi kalau secara pemeriksaan fisik kita lihat bagian yang terkena. Apakah di situ menimbulkan biasanya yang paling berbahaya itu adalah sindroma kompartemen. Jadi bisa mempengaruhi. Apa tuh, dok? Sindroma kompartemen itu peningkatan tekanan di dalam bagian dari misalkan kaki atau tangan yang terkena gigitan. Oh, baik. Ya, karena konteksnya di sini adalah gigitan ular. Ya, tadi dokter juga menyampaikan bahwa perlu dilakukan serangkaian observasi nih, dokter, untuk pengamatan memastikan bagaimanakah penata laksanaan yang tepat gitu, dokter. Nah, bagaimana kasusnya jika ular tersebut nih yang terkenal sekarang kan ular kobra, dokter, yang paling menakutkan bisanya dan proses menyebabkan kematiannya juga cukup cepat nih, dokter. Benar sekali. Sehingga perlu ditata laksanakan dengan cepat juga. Benar. Satu sisi kita juga ada standar, dokter, observasi yang perlu dilakukan untuk memastikan bagaimana nih, dokter. Biasanya untuk observasi sendiri, otomatis pada saat pertama kali datang, kita langsung melakukan tadi serangkaian pemeriksaan yang saya sebutkan tadi, mulai dari jalan nafasnya, pernafasannya, kemudian nadi, pembuluh darah, tekanan darah, kemudian kita pemeriksaan dari kepala sampai ujung kaki, apakah semuanya aman, baru nanti kita menginjak ke bagian yang terkena gigitan. Dari yang terkena gigitan, bagaimana nanti penanganannya tetap seperti yang saya tadi sebutkan, bahwa diimobilisasi, diistirahatkan dengan kita pakai pasang spalek atau plastik perban. Itu untuk penanganan secara cepatnya. Dan kemudian nanti ada lagi penanganan selanjutnya, yaitu dengan pemberian anti bisa ular. Oh, baik. Dan pemberian anti bisa ular yang sesuai dengan, yang paling bagus sebenarnya sesuai dengan ularnya. Jadi kan sementara saat ini yang kita punya di sini kan tidak semua jenis ular kita punya anti. Bahkan yang paling cepat dilakukan dibunuh langsung nih, dokter, ularnya. Biasanya seperti itu. Dari masyarakat yang biasanya terkena gigitan, dia langsung membunuh ularnya. Ya, harapannya kalau misalnya sudah dibunuh bisa langsung dibawa atau difoto. Oh, begitu. Ditunjukkan ke petugas medis yang menangani. Sehingga biasanya nanti ada katalog untuk menyocokkan bahwa ini ular berbisa, ini bukan. Wow, berarti sudah di Indonesia memiliki standar untuk penanganan jenis kasus snakebite per jenis ular nih, dokter? Saat ini sedang ada penelitiannya. Oh, saat ini di Indonesia, dokter? Di Indonesia, dan yang dilakukan oleh Dr. Tri Maharani. Kemungkinan nanti beliau rencana yang saat ini diteliti itu kalau bisa kan sekarang sudah zaman modern dengan teknologi yang canggih nih, dokter. Canggih seperti ini, diharapkan setiap gigitan itu bisa dilakukan pemeriksaan dengan digitalisasi sehingga ular jenis ular apa dan anti bisanya apa. Jadi bisa seperti itu. Ini sedang dalam proses penelitian ya, dokter? Kalau setahu saya memang masih dalam proses penelitian. Nah, sebenarnya tujuan dari pengobatan untuk kasus snakebite itu apa sih, dokter? Lebih fokusnya ke apa? Apakah untuk ke snakebite-nya ataukah gejala yang ditimbulkan nih, dokter, akibat snakebite? Lebih ke gejala yang ditimbulkan. Oh, baik. Otomatis kita kenapa snakebite itu harus segera ditangani, karena seperti yang disebutkan di awal ya, kasus kematiannya banyak. Dari 135.000, 10%-nya itu menyebabkan kematian. Betul. Setiap tahunnya. Nah, supaya tidak menimbulkan kematian seperti itu, harus kita tangani dengan
cepat dan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, selain menyebabkan kematian, pada kasus-kasus tertentu juga bisa menyebabkan kemungkinan cacat dari salah satu bagian yang terkena. Nah, itu yang dihindari supaya tidak berlanjut seperti itu. Untuk komplikasinya nih dokter, apa saja sih dokter yang pernah dokter tangani, komplikasi yang pernah datang ke rumah sakit gitu untuk kasus snake bite apa saja dokter? Untuk komplikasinya sendiri, banyakkan pada kasus gigitan ular itu di daerah sekitar gigitan. Misalkan pada tangan atau ada kasus di gigitan ular di tangan dan menyebabkan gangren yang saya sebutkan sampai kematian jaringan sehingga harus dilakukan debridement di kamar operasi. Ada juga yang sampai menyebabkan sindrom kompartemen di mana terjadi peningkatan tekanan di dalam bagian yang terkena, seperti misalkan dari tangan atau kaki yang terkena. Pada saat itu kasusnya ada di kaki sehingga di tangan sehingga dilakukan fasiotomi. Kalau ada tekanan yang meningkat di sekitar situ, otomatis pembuluh darah, saraf bisa terganggu. Otomatis kalau dibiarkan terlalu lama bisa menyebabkan harus menyelamatkan bagian terkena misalkan dengan amputasi, takutnya semakin menjalar. Seperti itu. Saya juga mendapatkan informasi nih dokter dari referensi juga yang saya baca. Untuk kasus snake bite terkadang pasien juga membutuhkan transfusi nih dokter, dan bahkan dalam jumlah yang cukup banyak ya dokter. Ini kenapa nih dok sampai membutuhkan transfusi? Oh iya, ada beberapa kasus ada yang racunnya tersebut menyerang sistem perdarahan dari tubuh. Biasanya jenis apa nih dok? Jenis ular yang berbisa. Semacam kobra mungkin dokter? Ya. Pada umumnya yang berbisa kan bisa dikategorikan, misalkan yang sering kita dengar itu kan yang kobra, king cobra. Iya, betul. Ulang-uling kalau iya betul. Yang kayak yang belang-belang itu. Iya. Ulang-uling seperti itu. Atau yang jenis viper itu yang ular hijau, warna hijau itu juga yang berbisa. Yang kadang samar di antara tumbuhan-tumbuhan gitu ya, dokter? Iya, benar. Itu berbahaya juga, dokter? Itu berbahaya. Nah, itu bisa menyebabkan meracuni pembuluh darah. Nah, salah satunya biasanya trombositnya turun, atau hemoglobinnya turun, sehingga faktor-faktor untuk pembekuan karena trombositnya turun, dia tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Ada lagi yang ada bagian pembuluh darah yang mempengaruhi, dia malah membeku darahnya, mempercepat pembekuan, sehingga kalau mempercepat pembekuan, otomatis kalau misalkan dia ada di pembuluh darah otak ya bisa terkena. Tidak sadar ya dokter? Ya benar. Makanya itu kita harus memeriksa semuanya, mulai dari kepala, apakah ada serangan ke pembuluh darah di otak atau di pencernaan sendiri mungkin, adakah ada kasus dia BAB-nya hitam setelah terkena gigitan, padahal di bagian lain tidak ada, pasiennya tampak seperti biasa saja, tapi gigitannya di posisi mana nih dokter kalau boleh tahu? Kebanyakan di tangan atau di kaki. Di tangan biasanya seperti itu. Kok bisa larinya ke pencernaan gitu ya dokter? Karena mungkin dari pembuluh darah yang terkena itu ininya kebetulan pembuluh darah di pencernaan. Seperti itu. Karena kita nggak tahu, tidak bisa memprediksi juga bagian pembuluh darah mana yang akan dipengaruhi. Seperti itu. Untuk di kasus khususnya di Kabupaten Sumeneb, apakah bisa dikatakan kemungkinan dari beberapa komplikasi yang terjadi itu akibat keterlambatan dibawa ke fasilitas kesehatan mungkin dokter? Ada pengaruh juga nggak dokter? Ada pengaruhnya. Ya, biasanya dibawanya itu karena mungkin dilihatnya sudah bengkak atau perdarahannya tidak berhenti, nah baru dibawa. Memang ada yang langsung digigit kemudian langsung dibawa, ada juga. Tapi ada beberapa juga dibawanya setelah terjadi bengkak atau mungkin orang yang terkena masih ngeluh nyeri atau perdarahannya nggak berhenti di daerah gigitan, baru dibawa ke rumah sakit. Seperti itu. Sampailah kita di penghujung sesi. Mungkin ada tips yang bisa dibagikan untuk sahabat sehat dokter mengenai tips bagaimana sih mungkin mencegah agar tidak terkena gigitan ular, dan mungkin pertolongan pertama nih yang paling penting kita lakukan ketika didapati kasus snake bite. Monggo dokter. Untuk gigitan ular sendiri memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga apabila untuk mencegah gigitan ular, otomatis kita harus menghindar jangan sampai tergigit. Artinya pada saat kita ketemu dengan ular, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus tetap tenang. Sehingga setelah kita tenang, karena pada saat kita
terburu-buru atau mungkin malah menghindar, langsung cepat menghindar. Khawatirnya si ular ini mempunyai deteksi dari gerakan sehingga dia merasa terancam dan bisa menggigit seperti itu. Kalau kita tetap tenang, berharapnya si ular tidak mendeteksi keadaan kehadiran kita sehingga kita bisa menghindar dengan tenang dan tidak sampai kontak dengan si ular. Ada juga beberapa ular yang bisa mendeteksi dari suhu sehingga suhu yang lebih tinggi daripada sekitarnya dia terdeteksi sebagai musuh oleh si ular. Nah, pada saat merasa terancam, ular tersebut akan menggigit. Hindari kontak dengan ular. Apabila sudah terjadi gigitan ular, yang pertama bisa dilakukan di rumah adalah istirahatkan bagian yang terkena. Jadi imobilisasi bisa dilakukan dengan kalau misalkan di sana punya kerdus atau alat yang seadanya, kain, bagian terkena langsung diimobilisasi, dibalut dengan kain tersebut dan kemudian segera dibawa ke rumah sakit. Itu yang bisa dilakukan di rumah. Terima kasih, salam sehat. Ya. Terima kasih nih dokter sudah berkenan hadir kembali di studio kami. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali ya dokter dengan topik tentunya yang lebih menarik. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salam untuk keluarga di rumah ya dokter. Ya, baik. Bagi sahabat Sehat Puspa Channel dimanapun Anda berada, ketika Anda mendapati kasus snake bite, jangan ragu untuk segera membawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena untuk bisa melakukan penata laksanaan dan pengobatan yang tepat dan cepat tentunya. Akhirnya saya Vinda Sartika Basri dan seluruh tim Puspa Channel yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di tayangan podcast selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.